Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji kajian terkait dengan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usra, tepatnya pada subtema seputar problematika pernikahan. Wa qad iqtadat al-hikmatu rabbaniyatu baqa'an nasli li islahil ardi wa iqamati syari'ati. Hikmah ketuhanan, hikmah rabbaniyah menuntut agar baqa'an nasli, tetapnya keturunan. Keturunan ini selalu berkelanjutan generasinya, li islahil ardi, untuk membenahi bumi ini, wa iqamati syari'ati, dan mendirikan syariat. Sehingga kalau kemudian keturunan ini habis, akhirnya bumi ini siapa akan membenahi? Kemudian siapa akan mendirikan syariat kalau keturunan ini kemudian diputus? Wa ma'lumun anna an-nasla as-saliha la yabqa illa biz-zawaj alladhi yatahaqqaqu bihi at-tahalli bil-'ifaf, fahuwa min ajli wasailil fadaili wal kamal. Sudah bisa dimaklum, sudah bisa dimaklumi, sudah sama-sama kita tahu bahwasannya keturunan yang soleh itu hanya bisa menetap dengan pernikahan, ya tak? Alladhi yatahaqqaqu bihi at-tahalli bil ifaf, yang dengan hal itu akan termanifestasi berhias dengan kesucian. Dan itu termasuk paling agungnya sarana-sarana keutamaan dan kesempurnaan. Wal mar'atu la tatahammalu masyaqqal a'mal wal ajzu fiha masyhud. Seorang perempuan, ia tidak akan mampu memikul beban beratnya bekerja. Kelemahan dalam hal itu sudah nampak, sama-sama diketahui. Fazawaju yasilu dha'faha biquwwatin wa yuhayyi'uha li an takuna ra'isata a'ilatin wa mudirata mamlakatin fi rahatin wa sa'adatin wa hana'in. Pernikahan akan mengantarkan, ya tak? Akan menyampaikan pada lemahnya seorang perempuan menjadi kuat, dan akan menjadikan dia siap untuk apa? Siap untuk menjadi pemimpin keluarganya, siap menjadi pemimpin perempuan dalam keluarganya, siap menjadi direktur pada kerajaannya dalam kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan, serta juga keenaan. Li'anna zawaja yakfiha matalibul hayati, karena pernikahan itu, ya tak? Yakfiha akan memberikan kecukupan kepadanya. Tahu? Matalibul hayati pada tuntutan-tuntutan kehidupan. Jadi pernikahan ini akan memberikan kecukupan kepada seorang perempuan, matalibal hayati, pada tuntutan hidup. Istri butuhnya ini ada suami, istri butuhnya itu ada suami, dan begitu. Wa yafuzu bi rafiqatin tukhlisu lahu al-wudda, kemudian akan bahagia, beruntung seorang suami dengan istrinya atau partner perempuan yang dia tulus cinta kepadanya. Wa tashmulu manzilahu birri'aya, kemudian akan meliputi rumahnya birri'ayati, dengan perlindungan. Sang istri itu akan melindungi rumah suaminya. Wa tahmilu lahu al-hubbat tahir, dan akan membawa cinta yang suci untuknya. Makanya ada satu syair yang luar biasa menjadi penyemangat kepada Fahruj.
idza lam takun fi manzilil mar'i hurratun, jika pada rumah seseorang tidak didapatkan seorang wanita merdeka, tudabbiruhu, yang mengatur rumah itu, da'at masalihu dari, maka kemaslahatan rumah itu hilang. Nurul Sofi punya rumah besar, tapi di sana tidak ada wanita merdeka yang menjaganya, yang ngurus, yang ngatur urusan rumahnya. Maka kamu tahu rumah itu hilang sisi baiknya. Paham? Seperti itu. Wa bihadza na'lamu anna az-zawaja silatun qawiyatun la takhtassu biz-zawjain. Oleh karena itulah kita tahu bahwasannya pernikahan ini adalah hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat yang tidak hanya khusus kembali kepada suami dan istrinya, bal tamtaddu ilal usrataini, bahkan meluas, memanjang pada kedua keluarga besar. Fatakunu halaqatun wasi'atun, fatakunu halaqatan wasi'atan fi silsilati ittihadil umam, sehingga hubungan yang kuat ini akan menjadi rotasi yang luas, ya toh? Lingkaran yang luas dalam deretan persatuan para bangsa. Jadi bangsa ini bersatu ya gara-gara menikah menggabungkan dua keluarga besar ketemu dua keluarga besar, seret akhirnya menjadi penyatuan bangsa-bangsa. Ada kurang lebih berapa penduduk Indonesia? 300 juta ya. Luar biasa itu. Kemudian kita akan melanjutkan, wa dzalika lahu atharun kabirun fin nusrati wal istiqlal. Dengan pernikahan ini, ya toh, pernikahan yang menyatukan pasangan suami istri, menyatukan dua keluarga ini justru memiliki pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar dalam apa? Dalam urusan pertolongan, dalam urusan kemerdekaan. Fannufusul basyariyatu, jiwa kemanusiaan, allati salimat fitratuha, yang secara fitrah ia selamat, wa ajabat da'iyal hikmah, dan ia merespon pada ajakan hikmah ini, lam tazal tamilu ila zawaj, maka ia selalu cenderung untuk melaksanakan pernikahan. Berarti wataknya, tabiatnya, fitrahnya, kalau orang pengen menikah itu orang selamat, tidak sakit. Berarti akal, watak, fitrahnya sehat. Kalau ada tidak pengen menikah perlu dicurigai. Wa tu'minu bi asrarihi, selain itu dia juga akan meyakini dengan rahasia-rahasia pernikahan. Wan nufusul lati amiyat an hikmati khaliqiha, sementara jiwa yang ia buta dari hikmah penciptanya, insarafat anhu, justru ia akan berpaling dari pernikahan, karena memang dia buta, tidak paham hikmah yang diciptakan oleh Allah ini. Wa dhaharat fi madharin yunziru bisu'il munqalib, bahkan ia justru akan nampak dalam pandangan yang menakut-nakuti dengan pandangan jelek. Jangan menikah, tragis kamu, ngenes kamu kalau menikah itu. Kamu tahu nanti akhirnya apa kalau kamu menikah? Hilang hartamu itu. Sudah mobil dipakai 2 orang, coba sekarang kamu kaya, ndak direnteti ini, ndak digandoli ini. Nah, ini cara berpikirnya agak aneh. Dia buta dengan hikmah yang diciptakan oleh Allah. Wal asbabul lati addat ila hadzal khatar, ila hadzal khatar ad-dahim. Wal asbabul lati addat ila hadzal khatar ad-dahim. Penyebab yang menyebabkan pada kekhawatiran yang bahaya ini katsiratun, itu banyak. Kenapa kok orang-orang tidak mau menikah? Faminha inhitatul adab,
yaitu merosotnya adab, tata krama, etika, moral, akhlak. Wa minha at-taghali fil muhur, mereka saling mempermahal mas kawin. Wal israfu fil jihazi, dan mereka melampaui batas dalam urusan perkakas rumah. Wa muhakatul faqiril lil ghaniyyi, ya, dan juga diantaranya adalah orang fakir yang meniru gaya hidupnya orang kaya. Makanya gaya hidup ini sama gaya hidup itu kita bahasa Arabnya adalah muhaka, niru-niru. Orang kaya gajinya 20 juta, Sofi gajinya cuma 1 juta. Orang kaya beli Alphard, Sofi maksa beli Alphard, ya kan? Karena niru akhirnya, Sofi kamu gak mau menikah sebelum saya punya Alphard, saya gak mau menikah. Mursyid ceritanya lain. Gimana sih kamu kok gak menikah? Ustadz, masalahnya calon saya orangnya miskin. Terus, tapi gayanya selangit Ustadz. Dia bilang, Mursyid, saya cinta sama kamu, tapi saya tidak cukup dengan cintamu. Terus, saya pengen kayak tetangga saya sebelah, dia punya CR-V 2. Dia gaya hidupnya niru tetangganya, tapi CR-V minta 2. Ya, sama dengan Alphard akhirnya. Nah, begitu. Loh, gaya-gaya hidup kayak gini ini jangan dikejar, ngenes hidupmu. Gitu. Itu namanya muhakatul faqiri lil ghani. Hatta yakuna misluhu madharan. Tujuannya agar tampilannya sama dengan orang kaya. Wa minha taklifuz zawjati al-azwaja bimatalib manziliyah. Ya tak? بمطالب منزلية تجاوزت حد الإسراف على أخلاق الناشئة. Ada juga di antara penyebabnya adalah pemaksaannya para istri kepada para suami dengan tuntutan urusan rumah tangga, yang tuntutan tadi melewati pada batasnya, melebihi batas melebihi yang ia melampaui batas dari orang yang boros. Orang boros itu seharinya 1 juta, ini mintanya 2 juta. 1 juta ada sudah boros, ini minta 2 juta. Ya kan? Tajawazat hadir israf ala akhlaqin nasyah, atas akhlaknya para pemudi. Pemudi itu kalau dikirim pemudi di kampung kamu, ya, pemudi. Kira-kira 1 juta itu dihabiskan 1 bulan. Hidup di kampung kamu boros apa standar? Standar. Sendirian? Kok gaya kamu? Tuh, luar biasa gaya hidupnya lu ya. Iya. Kalau di rumah kamu wanita sendirian 1 juta boros apa standar? Sendirian? Hah? Boros. Kemudian sepupu kamu minta agar dinafkahi 2 juta. Gimana? Ini kan melewati dari batasannya orang boros. Orang 1 juta aja boros. Iya tuh. Lu udah bertanya-tanya di dalam itu. Anak 2, suami 1, istri masih 1, ya toh? Itu 850 plus uang saku, uang makan. Oh gawat, menakutkan. Daerahnya Sofirul, tapi saya tidak boleh sebut merek karena ini direkam. Jangan menikahi daerahnya Sofi kamu ya. Menakutkan dulu ini. Wa ilaju hadan naqsi, bagaimana obat dari fenomena yang luar biasa ini? Bagaimana kita bisa mengobati masyarakat yang modelnya sedemikian ini? Lebih lanjutnya kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.